Jadi kalau misal bayi diberikan susu formula lewat botol, biasanya bisa diganti menggunakan gelas atau sendok. Jadi supaya bayi ini lupa akan dotnya dan nanti dia akan mau untuk menyusu ke payudara ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sweet Mom, apa kabar? Pada beberapa ibu yang menyusui, biasanya ada yang menghentikan proses menyusui secara langsung karena suatu alasan tertentu. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ibu akan ingin menyusui kembali bayinya. Hal ini bisa dilakukan dengan proses relaktasi. Nah, proses relaktasi ini apa sih? Jadi, relaktasi ini adalah proses menyusui kembali bayi ke payudara ibu. Nah, semakin muda usia bayi, proses relaktasi ini akan semakin mudah dan sukses untuk dilakukan. Lalu, bagaimana cara relaksasi ini dilakukan oleh ibu-ibu? Ada 9 tahapan proses relaksasi ini. Yang pertama adalah niat, sabar, dan tega. Jadi yang pertama memang harus niatkan terlebih dahulu untuk proses relaksasi ini. Kemudian harus sabar juga, karena proses ini tidak hanya membutuhkan 1-2 hari aja, tapi bisa sampai 1 minggu atau lebih sesuai kondisi ibu dan bayi. Kemudian harus tega juga, karena kalau misal proses relaksasi ini biasanya bayi-bayi akan rewel. Nah, kalau misal bayi rewel, diberikan susu lewat botol lagi, kemudian tidak disusui lagi, maka proses ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian proses yang kedua adalah ajak komunikasi pasangan, keluarga, serta pengasuh bahwa ibu akan melakukan relaksasi kepada bayi. Yang ketiga, hentikan penggunaan dot atau botol ke bayi. Jadi kalau misal bayi diberikan susu formula lewat botol, biasanya bisa diganti menggunakan gelas atau sendok. Jadi supaya bayi ini lupa akan dotnya dan nanti dia akan mau untuk menyusu ke payudara ibu. Kemudian yang keempat adalah luangkan waktu. Jadi proses relaksasi ini kan nggak bisa berjalan dengan cepat. Jadi supaya meningkatkan bonding antara ibu dan bayi, luangkan waktu kurang lebih selama 1 minggu atau 2 minggu agar proses relaksasi ini lebih berjalan lancar. Yang kelima adalah baby moon. Sama seperti ibu dan suami ketika melakukan honeymoon, jadi diharapkan proses ini bisa menjalin kedekatan dan keintiman. Nah, bayi juga selama proses ini setidaknya semua kebutuhan bayi dilakukan oleh ibu. Biasanya dilakukan oleh pengasuh atau misal keluarga yang lain. Selama proses ini full dilakukan oleh ibu. Kalau misal ibu merasa capek, boleh dibantu dengan orang lain. Tapi tetap semua kebutuhan harus ibu yang melakukan. Kemudian yang keenam adalah skin to skin. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai skin to skin. Jadi manfaat skin to skin ini untuk meningkatkan hormon laktasi. Jadi ketika bayi melakukan skin to skin dengan ibu, dia merasa lebih nyaman, lebih aman, bondingnya lebih terasa, sehingga ketika dia menyusu langsung ke payudara ibu, dia lebih enak. Ketika proses ini, sebaiknya ajak bayi berkomunikasi bahwa proses relaksasi ini harus dilakukan bersama dengan bayi. Lakukan sesering mungkin setiap hari supaya bayi lebih paham dan dia berhasil untuk melewati proses ini juga. Kemudian yang ketujuh adalah susui bayi sesering mungkin. Jadi dalam proses menyusu ketika relaksasi ini, bayi biasanya agak rewel karena kalau misal disusui ibu, payudaranya tidak mengeluarkan ASI yang banyak. Nah, supaya dia tidak terlalu rewel, bisa dibantu dengan menggunakan pipet. Jadi kalau misal menggunakan susu formula, boleh diteteskan di atas di area payudara ibu, supaya ketika bayi menyusu, masih ada asupan yang ia telan. Yang kedelapan adalah perbaiki posisi dan perlekatan ketika menyusui. Nah, bayi kan beberapa lama tidak melakukan menyusui langsung ke payudara ibu, jadi pasti dia posisinya tidak tepat sama perlekatannya. Untuk itu, sebaiknya dibantu dengan mengarahkan payudara ibu ke mulut bayi. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, kalau misal ibu membutuhkan konselor laktasi dalam melewati fase ini, boleh datang ke klinik laktasi untuk dibantu dengan konselor laktasi. Nah, ketika proses ini biasanya bayi akan sering untuk rewel.
Nah, untuk itu lebih baik tenangkan dulu bayinya. Ketika tenang, boleh disusui lagi. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai akhirnya bayi mau menyusu ke ibu. Dan juga diperlukan komunikasi dengan semua pihak yang ada di rumah supaya proses ini bisa berjalan cepat dan sukses. Nah, itu tadi beberapa langkah cara relaksasi di rumah. Nah, mungkin Sweet Mom di sini ada yang sudah pernah mencoba proses relaksasi ini, bisa berbagi kepada ibu-ibu yang lain di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.